Gila, kamu nggak bakal nyangka, dari atas tebing yang curam ini, ada seseorang dengan skill membelah batu yang luar biasa ekstrim. Nggak pakai alat berat, nggak pakai mesin canggih, cuma bermodalkan palu dan keberanian. Batu-batu raksasa ini dibelah dengan tangan dan palu besar dari ketinggian. Ini bukan sekedar kerja keras, ini antara nekat atau memang punya kekuatan supranatural. Di video kali ini, kita akan menyaksikan langsung aksi para pekerja tangguh yang mempertaruhkan nyawa demi rejeki sambil membelah batu di tepi jurang. Di balik kesunyian alam, terdengar dentuman keras menghantam batu. Di tempat yang jauh dari keramaian kota, seorang pria berdiri di atas tebing, bukan untuk bersantai, bukan untuk berlibur, tapi untuk mencari nafkah. Dengan palu besar di tangan dan batu-batu raksasa di bawah kakinya, ia memulai hari dengan satu tujuan, membelah batu keras yang berdiri angkuh. Selamat datang di channel Selo Ageng. Hari ini kita akan menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Skill tingkat dewa dalam membelah batu dari tempat yang sangat berbahaya, dari atas tebing, tanpa pengaman, tanpa alat berat, dan tanpa rasa takut. Apa yang mereka lakukan ini bukan hanya pekerjaan. Ini pertunjukan nyali, ini pertaruhan hidup. Dan inilah yang bikin kita semua merinding. Lihatlah, di depan kamera ini tampak sebuah tebing terjal menjulang tinggi. Di balik itu, batu-batu besar menumpuk seperti raksasa yang sedang tidur. Tapi pria ini, seorang pekerja batu lokal, menjadi sosok yang mengusik tidur batu-batu itu. Ia berdiri dengan tubuh yang kurus, mata yang tajam, dan tangan penuh luka kerja. Setiap ayunan palunya bukan sekadar pukulan, itu adalah bahasa komunikasi antara manusia dan alam. 1, 2, 3 kali ayunan, tangan itu seolah tak kenal lelah. Batu yang keras perlahan retak, menampakkan garis-garis putih yang tanda akan menyerah. Tapi, apakah pekerjaan ini mudah? Tentu tidak. Setiap hari mereka harus memanjat, mencari posisi yang stabil, dan memastikan bahwa batu yang mereka pukul tak justru menimpa mereka dari atas. Kesalahan sedikit saja bisa berakibat fatal, bukan hanya luka, tapi bisa jadi nyawa melayang. Skill membelah batu dari atas tebing bukan sesuatu yang bisa dipelajari dalam sehari dua hari. Ini adalah hasil dari pengalaman bertahun-tahun, dari kesalahan demi kesalahan, dan dari ketangguhan mental yang luar biasa. Mereka tahu kapan harus menghentak batu, di titik mana harus mulai, dan bagaimana cara menghindari batu longsor dari atas. Ada teknik khusus yang disebut pukul arah retak, di mana si pemecah batu membaca pola serat batu, lalu mengarahkan pukulan dengan presisi tinggi, tanpa pelatihan formal, tanpa guru, hanya dengan naluri dan jam terbang. Ini seperti seni bela diri, hanya saja lawannya adalah batu. Setiap ayunan terlihat sederhana, tapi jika kita coba menirunya, bisa jadi tangan kita langsung cedera. Dan yang membuat ini semakin gila, mereka melakukannya dari tebing yang sempit, licin, kadang dengan sudut hampir 80 derajat. Satu salah langkah, jatuh. Satu batu lepas arah, tertimpa. Di balik skill hebat ini ada cerita yang sangat menyentuh. Mereka bukan superhero, bukan tokoh film laga. Mereka adalah ayah, suami, dan pencari nafkah untuk keluarga di rumah. Setiap hari mereka berangkat kerja, memikul palu, membawa bekal nasi seadanya. Panas, angin, debu batu, semuanya sudah biasa. Yang tidak biasa adalah kekuatan hati mereka. Ada yang sudah puluhan tahun melakoni ini, ada yang mewarisi dari ayahnya, dan ada pula yang baru mulai, belajar sambil jatuh bangun. Satu hal yang pasti, mereka tidak pernah menyerah. Padahal bayaran yang mereka dapat kadang tak sebanding dengan resiko yang mereka ambil. Tapi demi sesuap nasi, demi anak bisa sekolah, mereka tetap memegang palu setiap hari. Batu besar, seukuran mobil, berdiri kokoh di ujung tebing.
Pekerja itu sudah memukul selama lebih dari 1 jam. Keringat menetes deras, suara napas mulai berat, namun tangannya terus bekerja. Benar-benar momen yang bikin bulu kuduk berdiri, bahwa di balik batu yang terbelah ada kisah hebat yang hidup. Setelah dentuman besar itu, setelah batu raksasa pecah menjadi 2 bagian besar, banyak orang mengira tugas sudah selesai, tapi tidak. Inilah tahap berikutnya, yang tak kalah berat. Mereka menyebutnya mendokel atau menyongkel batu. Batu besar yang baru saja pecah itu tak langsung bisa diangkat atau dibawa. Karena beratnya luar biasa, bahkan satu potongan saja bisa mencapai ratusan kilo. Dan posisi batu seringkali masih menempel kuat di dasar tanah atau terjepit oleh puing lainnya. Pekerja ini mulai mengambil peralatan. Ia keluarkan linggis panjang dan alat bantu lainnya. Benda-benda sederhana, tapi di tangan orang yang tepat. Mereka jadi senjata ampuh untuk menaklukkan batu paling bandel sekalipun. Dengan gerakan perlahan namun penuh perhitungan, mereka menyisipkan ujung linggis ke sela-sela batu. Lalu, dengan seluruh kekuatan tubuhnya, mereka tuas, mereka congkel, dan mereka dorong sedikit demi sedikit. Butuh kesabaran, butuh kekuatan tubuh, dan tentu saja butuh pengalaman panjang untuk tahu sudut mana yang paling lemah. Di beberapa titik, ia harus memukul sisi bawah batu menggunakan palu, membantu melepaskan cengkeraman tanah atau serpihan keras yang menahan. Setelah beberapa kali usaha keras, perlahan, batu itu mulai bergerak sedikit demi sedikit, hingga akhirnya terpisah dan terlepas dari posisi semula. Karena menyongkel batu bukan cuma soal tenaga, tapi soal kecerdasan membaca situasi. Dan jangan salah, kadang mereka harus mengulang ini puluhan kali dalam sehari, batu demi batu, disongkel, dibalik, dipecah ulang, dan dipilah-pilah untuk dijual sesuai ukuran. Apa yang baru saja kita lihat adalah babak akhir dari proses panjang yang menguras tenaga dan pikiran, dari atas tebing yang terjal hingga ke proses mendokel yang membutuhkan keahlian tinggi. Semua itu dilakukan demi sesuap nasi. Mari kita berikan penghormatan yang setinggi-tingginya untuk para pekerja batu seperti ini. Mereka bukan hanya kuat, mereka adalah pahlawan tanpa nama. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk terus mendukung channel Selo Ageng dengan klik like, comment, dan subscribe. Karena dari sinilah kita terus menghadirkan kisah nyata, perjuangan luar biasa, dan semangat hidup yang menginspirasi. Mantap bolo. Dan ning. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam hormat dari kami untuk seluruh pekerja keras Indonesia. Ontran.